Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmatnya ya serta rahmatnya kepada kita semuanya di hari Selasa sore, sehingga kita masih bisa melanjutkan kembali ya pembelajaran kita di sore hari ini untuk melanjutkan kelas tahsin ya, meneruskan dari pembahasan kelas sebelumnya. Ya, semoga waktu yang kita luangkan ini ya di sore hari ini semoga Allah nilai sebagai pahala, semoga Allah ganjar dengan sebuah kebaikan, dan semoga Allah berikan kemudahan ya di dalam setiap langkah kita untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita ya, karena memang untuk belajar membaca Al-Qur'an itu butuh proses yang tidak sebentar ya. Kadang ada yang butuh proses yang lama, kadang ada yang cepat juga ada ya, tapi sebagian besar itu membutuhkan proses yang tidak sebentar, sehingga kita butuh menata ya komitmen kita, butuh menata semangat kita, butuh menata waktu-waktu kita juga, karena pasti akan ada kesibukan-kesibukan lain ya di tengah-tengah waktu kita belajar. Nah, seperti biasa ya, nanti kita akan lanjutkan. Kita sudah sampai di surat Al-Mutaffifin ya, ayat yang ke berapa? 11 ya kemarin. Nah, ini kita ke ayat yang ke-12 ya. Namun sebelumnya sambil menunggu yang lain ya, nanti biasanya pada gabung di tengah-tengah ya. Kita berikan dulu beberapa hal ya, pembelajaran terkait Al-Qur'an ya. Nah, ada hal yang perlu untuk kita cermati bersama ya, bahwasanya membaca Al-Qur'an ya dengan menggunakan kaidah-kaidah tajwid itu hukumnya adalah wajib ya, hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Bahkan Imam Ibnul Jazari mengatakan ya di dalam kitabnya Muqaddimah Jazari, orang yang membaca Al-Qur'an ya tidak disertai dengan tajwid, maka ia berdosa. Kenapa bisa berdosa? Karena yang pertama, ketika tajwidnya tidak ditunaikan, ya makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an ya bisa berubah ya. Seperti yang kapan tadi pagi ya saya posting di grup ya, tentang iyyaka dengan iyaka ya, yang satu dengan tasydid, satunya dengan tidak menggunakan tasydid. Nah, itu artinya sangat berbeda. Kemudian tertukarnya huruf sin dengan huruf shin di kata la'allakum tashkurun, yaitu juga menjadi artinya sangat bertolak belakang. Atau di kata surat Al-Fatihah ayat yang kedua ya, di alhamdulillah ya, haknya tertukar dengan hak, yaitu juga menjadi arti yang bahkan sangat fatal ya, bisa membatalkan sholat kita. Nah, itulah pentingnya kita belajar tajwid.
Nah, yang perlu kita cermati adalah bahwasanya banyak ya ini bagi kami ya, dan ini juga mungkin bagi guru yang lain akan berbeda ya. Tetapi kami senantiasa diingatkan oleh guru-guru kami ya, bahwasanya yang sedang populer di masyarakat hari ini adalah belajar irama di dalam membaca Al-Quran ya. Itu adalah sesuatu yang sangat populer ya di kalangan banyak masyarakat. Tetapi kami selalu diingatkan ya oleh guru-guru kami bahwasanya yang menjadi eh, pedoman awal ketika kita membaca Al-Quran itu adalah tajwid ya, bukan iramanya. Maka saran kami yang seperti tadi kami sampaikan ya, ini sedikit mengulang dan juga mengingatkan barangkali ada yang belum membaca ya. Sebelum kita belajar irama yang banyak itu ya, ada berbagai macam irama itu, alangkah baiknya ketika kemudian kita perbaiki dulu ya bacaan Al-Quran kita. Karena tidak jarang terjadi, bahkan juga di YouTube ya, sering kita menemukan orang-orang yang boleh jadi kemungkinan dia tidak belajar tajwid ya, tetapi kemudian mengawali membaca Al-Quran dengan belajar irama, sehingga beberapa di kata-kata dalam Al-Quran itu yang harusnya dibaca pendek malah menjadi panjang, yang harusnya panjang malah dipendekkan, karena dengan tujuan untuk mengikuti ya, mengikuti alur dari irama tersebut. Nah, ini yang menjadi repot ya. Kecuali memang orang tersebut sudah belajar tajwid, sudah paham, insya Allah ketika dia belajar irama yang macam-macam tidak akan mempengaruhi dari kaidah tajwid yang sudah dia pelajari. Nah, sehingga ini harapannya menjadi perhatian ya untuk kita semuanya ya, karena memang kita ini menempati jumlah muslim yang terbanyak ya, sehingga ini menjadi PR kita bersama untuk senantiasa saling mengingatkan antara muslim yang satu ya dengan muslim yang lainnya, seperti itu ya. Itu sedikit pengingat ya untuk kita semuanya ya, terutama untuk saya pribadi ya, agar kita senantiasa mengupgrade dulu ya hal-hal yang menjadi pokok di dalam membaca Al-Quran ya. Setelah itu terpenuhi baru kemudian kita belajar ke yang lainnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Eh, saya share screen dulu ya. Silakan bisa ambil mushafnya ya, atau bisa dilihat di layar ya. Jadi kita melanjutkan ya. Melanjutkan kita sampai di surat Al-Mutaffifin ya, ayat 12 ya. Terakhir kemarin ayat 11 ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 12. Nah, seperti biasa ya, nanti kita bahas dulu ya tajwidnya di dua ayat insya Allah, ayat 11 dan 12. Setelah itu kita berikan contoh cara membacanya sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, kemudian baru setelah itu silahkan ya, nanti yang ingin membaca bisa angkat tangan ya, bisa raise hand ya, agar tidak rebutan ya. Tapi sepertinya ini enggak rebutan ya, karena pesertanya lebih sedikit ya. Kadang kalau pas di atas 20 sampai 30 itu kadang rebutan ya untuk membaca. Jadi disyukuri ketika pas tidak banyak maka ada kesempatan banyak untuk bisa membaca lebih lebih intensif ya. Seperti itu. Dan ketika sudah dibahas, nanti ketika ada pertanyaan juga silahkan ya, boleh ditanyakan atau dikonfirmasi.
Ya, oke, kita lanjutkan ya. Kita mulai di ayat yang ke-12. Kalau kurang besar silakan di zoom sendiri ya, atau bisa dibuka mushafnya yang ada di rumah masing-masing. Ya. Ayat 12 di sini ada diawali dengan huruf waw ya. Huruf waw dia hurufnya tipis ya. Ya, hurufnya tipis, maka ya ucapkan dengan tipis ya, dengan cara memonyongkan dulu di awal wa ya, bukan wa ya. Nah, masih banyak ya beberapa pembaca Al-Qur'an yang membaca dengan wa begitu. Nah, yang tepat adalah wa ya, bukan wa. Kemudian di sini ya ada alif ya. Alif setelah fathah, maka mimnya dia dibaca dengan panjang 2 harokat ya, mat asli ya, atau mat tabi'i. Kemudian di sini ada huruf dzal ya, dzal yang bertasydid. Huruf dzal dia punya sifat rokhawah ya, maka ketika bertasydid ya, rokhawahnya ditunaikan dulu. Yukawi ya, jangan yukawi ya, kalau yukawi begitu maka dia rokhawahnya belum tertunaikan, tapi yukawi wama yukawibu. Kemudian di sini bihi, nah ini ada apa namanya matsilah ya, yang kemudian bertemu dengan hamzah ya, maka dia dibaca 4 atau 5 harokat. Nah, di sini juga banyak yang salah ya, sehingga dibacanya hanya 2 harokat. Di sini dibaca dengan kadar 4 atau 5 harokat ya. Kemudian yang perlu menjadi perhatian lagi adalah di lam bertasydid ya. Lam bertasydid ini banyak yang keliru karena banyak yang menahannya terlalu lama ya. Jadi illa itu terlalu lama ya. Jadi cukup diunahkan seperti huruf-huruf yang lain ya, kecuali mim dan nun ya. Selain itu maka tasdidkan seperti biasa illa ya. Tidak perlu ditahan terlalu lama. Tetapi fakta di lapangan yang menahan lama juga banyak ya, karena mungkin lebih enak juga didengarkan, tetapi itu kurang tepat ya. Kemudian kaf, ini juga sering menjadi perhatian ya. Kaf itu dia punya sifat hams ya. Ada sedikit keluar udara ketika diucapkan dan itu adalah sifat lazimah ya. Maka harus diucapkan dalam kondisi apapun. Baik dia itu kondisinya sukun ataupun berharokat. Maka dia kakiku ya, bukan kakiku tapi kakiku. Dan hamznya cukup kecil saja, tidak perlu berlebihan sampai kakiku, tidak seperti itu. Lam bertasydid sudah sama tadi dengan sebelumnya. Nah, kemudian perhatiannya di sini ya ada di ain sukun. Nah, ini kalau tidak ditunaikan sifatnya ya, ain sukun ini bisa berubah menjadi hamzah. Misal mu'tadin ya, mu'tadin. Nah, maka ainnya dia menjadi hamzah. Nah, maka sifatnya tunaikan dulu. Mu'ta ya, mu'ta. Sifat tawasudnya ditunaikan dulu. Nah, nanti untuk belajar tentang sifat-sifat di masing-masing huruf, nah itu nanti bisa diulang kembali ya di kelas masing-masing ya, bagi yang ikut kelas ya. Di sini kita apa namanya satukan ya, jadi satu. Nah, jadi yang apa namanya silakan diikuti semampunya ya. Mu'tadin. Kemudian nah di sini ya ada tanwin bertemu dengan hamzah ya, itu
dibaca dengan jelas ya, tetapi jelasnya tidak asal jelas ya. Jelasnya itu harus memenuhi syarat, yaitu tidak memantul, kemudian tidak mengalir dan tidak tertahan. Nah, yang sering terjadi adalah tertahan ya. Mu'tadin asim. Nah, seperti harusnya mu'tadin a. Nah, jadi dia dialirkan sedikit ya, atau dibaca sambil jalan ya di sini. Kemudian asim. Nah, ini boleh dibaca 2, boleh dibaca 4 atau 6 harokat. Nah, kita biasanya untuk pembelajaran memilih yang 4 harokat. Nah, jadi di sini dibaca 4 harokat. Kemudian lanjut ya di ayat ke-13. Nah, ini iza, huruf zal ini perlu menjadi perhatian juga karena banyak yang salah mengucapkan huruf zal ya, seringkali terbaca seperti jim, ija begitu. Atau iza tertukar dengan huruf za ya. Atau kadang juga huruf sin ya, iza begitu. Maka ini perlu diperhatikan ya untuk huruf dzal. Apalagi ketika dia dalam kondisi sukun ya, nanti akan banyak sekali yang merubah dengan berbagai macam huruf ya. Maka ini perlu menjadi perhatian huruf dzalnya. Kemudian tutla huruf ta baik ketika berharokat atau ketika sukun ya, dia punya sifat hams juga. Jadi hamsnya ditunaikan di keduanya ya, di huruf ta yang berharokat dengan ta yang sukun ya. Jangan hanya yang sukun saja, tetapi yang berharokat juga ditunaikan. Kemudian la di sini ada fathah berdiri, maka dia dibaca 2 harokat ya. Cukup 2 harokat, tidak perlu panjang-panjang. Kemudian alaihi di sini ada ya sukun setelah harokat fathah. Nah, ini masuk ke dalam huruf lin, maka dibacanya dengan cara dilembutkan ya. Jangan dipaksa dengan alaihi ya. Nah, ini juga banyak yang membaca di suratul Fatihah dengan alaihim wairil. Nah, itu jadi kurang tepat ya, karena huruf lin itu kaidahnya dibaca dengan lembut alaihi ya, alaihi. Nah, kemudian di sini perlu jadi perhatian di huruf hamzah ya, yang berharokat fathah berdiri ya. Di sini ketika ada alaihi a, nah seringkali hamzahnya ini terseret ya, sehingga alaihi ya tuh, alaihi ya, nah, itu jadi kurang tepat ya. Tetapi harus dijelaskan bunyi dari setiap hurufnya. Alaihi, alaihi a ya, nah, a ya bukan a. Seperti itu. Kemudian di sini dua-duanya mat asli semua ya, dibaca 2 harokat. Kemudian nunnya alif setelah fathah, qafnya juga alif setelah fathah, maka ini keduanya dibaca dengan 2 harokat ya. Jangan dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Terus kemudian sinnya juga sama 2 harokat. Nah, kemudian di sini ya ada huruf po ya. Po yang kemudian berharokat kasroh. Nah, ini kalau kita belum bisa menampakkan sifat dari isti'la dari huruf po, biasanya ketika di kasroh bunyinya akan sama dengan huruf ta ya, atau mendekati ta ya. Misalnya asatiru. Nah, itu bukan po itu. Nah, itu mendekati ke ta. Maka harus dibedakan ya. Bagaimana caranya? Ya, keluarkan sifat-sifat dari huruf po ya. Sifat-sifat yang 5 itu dikeluarkan.
yaitu asauti ya, asautiru. Nah, seperti itu. Jadi po, ti, pu, bapu. Seperti itu. Dan ti-nya dibaca 2 harokat ya, karena ada ya sukun setelah harokat kasroh. Kemudian ru-nya berharokat dhammah, maka ditebalkan ya. Nah, ru. Nah, itu tebal ya. Kalau masih ru. Nah, itu masih tipis ya. Kemudian awalin. Nah, wawunya ada tasdidnya, maka ditasdidkan wawunya ya, bukan awwa. Nah, kalau awwa dia seperti tidak bertasdid ya. Sehingga ketika ada waw tasdid dan ya tasdid, nah ada istilahnya dalam membaca Al-Quran itu ada istilah naber ya. Awwa. Jadi ada sedikit intonasi untuk menaikkan bacaan. Nah, agar apa? Agar di situ jelas ya, apakah di situ itu yang tertulis itu adalah waw asli atau waw mat ya. Dan di sini jelas ya, bukan waw mat tetapi waw asli. Maka awwa. Kalau waw mat menjadi awwa. Nah, awwa. Nah, itu akan berbeda nanti ya cara mengucapkannya. Nah, kemudian lin ini juga mat arid li sukun. Boleh dibaca 2, 4, 6 harokat. Nah, kita pakai yang 4 harokat. Nah, itu ya pembahasan dua ayat di surat Al-Mutaffifin ya, ayat 12 dan 13. Saya berikan contohnya ya, nanti yang ingin bertanya atau ingin membaca silahkan angkat tangan ya, atau raise hand, dan kemudian nanti bisa dibuka audionya setelah dipersilahkan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Saya ulangi sekali lagi. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Contohnya 2 ayat di surat Al-Mutaffifin ya, ayat 12 dan ayat 13. Silahkan yang mau belajar, mencoba atau ingin bertanya ya, bisa diangkat tangannya ya, di raise hand, kemudian bisa dihidupkan audionya seperti itu. Ada yang mau mencoba? Saya mau tanya Ustadz. Oh ya, silahkan. Rudi Artono. Yang kalimat terakhir awalin itu yang naber itu disebut naber karena ada tekanan kemudian nadanya naik begitu, Us. Oh, naiknya itu sedikit aja Bu. Jadi au. Nah, begitu aja. Artinya ada sedikit, atau kalau bahasa mudahnya itu sentakan. Nah, sentakan sedikit aja. Nah, begitu.
Jadi setiap yang ada sentakan yang bertasdid itu pasti begitu. Tidak semua sih Bu. Kenapa waw sukun? Kenapa waw bertasdid itu perlu ada naber? Karena huruf waw itu kan ada dua jenis ya. Yang pertama ada waw asli, yang kedua ada waw mat, nah, itu kan. Nah, kalau tidak dinaberkan, nah nanti orang akan bingung ya, apakah itu huruf waw mat atau ya mat atau waw asli atau ya asli. Nah, kalau di sini mungkin tidak ada masalah ya. Tapi ketika misal kita membahas tentang surat Al-Fatihah, dikata iyyaka, nah, maka itu akan bermasalah. Misal kita tidak menabarkan ya bertasdid ya, kemudian terbaca iyyaka, nah, iya, iya. Nah, yang jadi seolah-olah malah i-nya yang panjang. Nah, itulah yang kemudian artinya bisa berubah. Maka ya-nya harus dinabarkan menjadi iyyaka. Nah, seperti itu. Nah, waw juga sama karena dia ada waw mat dan waw asli, maka ketika ada waw bertasdid, maka muncul yang namanya kaidah naber untuk membedakan apakah yang tertulis di situ itu waw asli atau waw mat ya. Dan ini jelas waw asli, bukan waw mat ya. Maka ketika waw asli dinaberkan ya, ditekan sedikit atau dihentakkan sedikit untuk menekankan bahwasanya itu waw asli ya, bukan waw mat. Seperti itu Bu Sarwiyati ya. Illa itu juga naber ya, Gus, di kata illa. Kalau Itu itu secara kaidah bukan naber, memang karena dia lamnya double ya. Jadi kaidah naber itu ya hanya ada di ya tasdid, waw tasdid, kemudian ketika wakaf pada hamzah dan beberapa tempat yang lain. Tapi huruf bertasdid yang lainnya itu walaupun cara bacanya sama tapi kaidahnya berbeda ya. Jadi itu kaidah tasdid ya tersendiri. Seperti itu. Ya. Cukup? Oke, kalau cukup ini Pak Makmun angkat tangan ya. Silahkan Pak, mau bertanya atau mau membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Tuliskannya semoga sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau coba membaca nih Ustadz. Mohon koreksinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Lamnya di sini 2 harokat Pak. Illa kullu. Nah, lamnya ada alif setelah fathah. Coba diulang lagi. Oh iya. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Hi-nya kurang panjang, 4 harokat. Bihi illa. Nah, 4 harokat ya, jangan 2 harokat ya. Ya. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Ya. إذا تتلى عليه آياتنا. Ini pendek kan? Idza tutla alaihi ayatuna. Alaihi ayat. Ini pendek kan? إذا تتلى عليه آياتنا
qala asytirul awwalin. Nah, di sini jangan berhenti ya Pak ya. Oh Jangan. ya. Ayatuna qala. Hmm. Nah, kalau mau berhenti seperti itu nanti di ayat ini ya, di ayat 14 ya. Di sini tidak ada kaidah seperti itu, maka jangan dijeda tapi langsung saja. Ayatuna qala. Nah, langsung lanjutkan. Kemudian ini ko-nya juga pangkalnya dinaikkan, ti ya, asatirul awwalin ya, seperti itu. Coba diulang kembali. Idza tutla alaihi ayatuna qala Nanya panjang nggak? Oh ya. Ayatuna qala asa. Nah, Oh ya. coba. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, di sini belum naber kan seperti awwalin. Nah, kalau awwalin di situ seperti ada hamzah, terus waw mat, terus ada waw biasa. Nah, makanya dinaberkan asatirul awwalin ya. Awwalin, Oh jangan iya, iya, iya. Iya, iya. Nah, beda ya. Coba Iya. sekali lagi, Pak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, begitu ya. Sudah Baik, lebih baik ya. Nanti tinggal dikonsistenkan lagi ya. Semoga Allah baik Ustaz. mudahkan. Ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Sehat sama-sama, Pak. selalu, lancar Amin. rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selanjutnya Pak Didik ya. Silakan Pak Didik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, di sini yang pertama taknya, Pak. Di sini hamznya belum keluar ya. Tut masih tutla. Jadi tutla. Nah, kemudian di sini juga masih ti biasa ya. Asatiru. Dan kemudian di sini wawunya pendek ya, jangan awali tapi awali ya. Jadi qala asatiru. Nah, seperti itu. Coba lagi, Pak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya, nah, di sini masih ti ya. Belum ti ya, asatiru. Nah, jadi caranya dengan apa namanya? Pangkal lidahnya dinaikkan, Pak. Nah, jadi ti ya. Asatiru ya. Mau coba sekali lagi? Boleh, Ustaz? Ya, coba, Pak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, itu belum, Pak. Itu masih ti tapi disentak. Asatirul. Nah, jadi tidak perlu disentak, cukup pangkal lidahnya dinaikkan. Nah, apa Kak? Kalau belum bisa nanti
pelan-pelan dilatih ya, Baik. namanya belajar ya begitu. Nggak apa Terima ya Pak ya? kasih, Pak Ustadz. Ye, Terima kasih, Ustadz. sama-sama Pak. Ya semoga Allah mudahkan untuk belajar ya. Amin. Selanjutnya Pak Roman. Silakan Pak Roman ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Langsung ya Ustaz ya. Silakan. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Alhamdulillah ya. Bagus ya Pak Roman ya. Untuk pengaturan huruf tebal tipisnya juga sudah baik ya. Sudah pernah belajar tahsin ya Pak? Dan sering sepertinya ya. Alhamdulillah. Sudah Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya semoga Allah istiqomahkan ya untuk Amin. terus bisa konsisten ya di situ seperti itu. Amin Ustaz. Bismillah. Cukup ya untuk Bapak Roman ya. Baik. Selanjutnya Bu Sarwiati ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ini sini tambah Ibu. Illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya, bagus ya. Sudah bisa ya, pokoknya ya sudah bisa berbeda dengan ta, tinggal ditebalkan sedikit lagi ya. Tapi itu sudah bisa mengangkat pangkal lidahnya itu, Bu. Ya. Seperti itu. Cukup, Bu Sarwiati ya. Ya, alhamdulillah, semoga Allah berikan istiqomah ya. Amin. Selanjutnya ada Ibu Umu ya. Ya, Silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla alaihi Ayat 12, Bu. 12. Wa ma ya. 12 dan 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Di sini jangan mu. Nah, kalau mu dia jadi syiddah, maka bisa mendekati ke hamzah ya. Jadi mu'ta ya. Kullu mu'tadin athim ya, jangan mu'ta ya. Mu'ta, beda ya antara mu dengan mu'ta ya. Coba lagi, Bu. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya, bagus ya. Di sini pokoknya sudah seperti tadi Bu Sarwiati ya, tinggal menambahkan sedikit ya. Qafnya juga iya, sudah bisa menaikkan pangkal lidah, tinggal disempurnakan lagi. Ya, seperti itu untuk Ibu Umu. Jazakallah. Lanjutnya masih ada ya.
Pak Hermawan. Ya, Pak Hermawan ya. Silakan Pak Hermawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakainya shin, Pak, bukan sa. Minasya, bukan minasa. Syaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya dibuka lagi mulutnya, jangan ma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Asim ya. Asim. Asim. Coba lagi. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, lamnya jangan ditekan, Pak. Asatirul awwalin. Nah, karena lam dia sifatnya bukan tertekan ya. Dia sifatnya di pertengahan ya. Dia tidak tertekan, tidak mengalir. Maka asatirul ya, jangan asatirul nah. Jadi nanti sifatnya ada yang berubah. Coba diulang sekali lagi, Pak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya, seperti itu ya. Jadi lam sukun itu jangan ditekan-tekan ya. Sama ketika membaca Al-Fatihah, misal Alhamdulillahi Rabbil. Nah, itu kurang tepat ya, karena lamnya itu sifatnya tidak syiddah ya. Nah, dan banyak yang praktek seperti itu. Cukup ya, Pak Hermawan ya. Ustaz. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Selanjutnya Oppo ya, Bapak atau Ibu ini ya. Nah, silakan ya. Oppo CPH. Oh, Bapak, silakan ya, Pak. Ayat 12 Ustaz. Ya, ayat 12 dan 13. Ta'awuz Ustaz. Monggo, boleh dari isti'adah, boleh dari basmalah, boleh langsung ya. Sesuaikan dengan pribadi masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Di sini huruf dzal ya, jangan yukadzi ya, tapi dia sifatnya rokhwah, maka yukawi ya, yukawi. Wa ma yukawi, jangan yukawi. Nah, coba ulang lagi, Pak. Wa ma yukadzibu bihi, gitu Ustaz. Ya, ya seperti itu. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. La alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya, alhamdulillah ya. Bagus ya. Semoga dikonsistenkan ya. Tinggal tadi ya di huruf dzalnya, yang lainnya alhamdulillah ya. Tidak ada masalah. Begitu. Cukup untuk Bapak Oppo.
Sorry Ustaz. Ya, karena di sini namanya Oppo ya, saya tidak tahu namanya ya. Jadi saya panggil Bapak Oppo. Cukup nggih, Pak nggih? Alhamdulillah. Ustaz. Ya, alhamdulillah. Lanjutkan Bapak Sugeng ya, Bapak Sugeng. Silakan Pak Sugeng. Ya. A'udzu billahi Pakai ain, Pak. Jangan ngu. Oke. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Coba lagi, Pak. Semuanya, Ustaz. Ya. وما Enggak ayat anu, Pak. Ayat 3 aja. 13 aja. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Alhamdulillah ya. Bagus ya, Bapak Sugeng ya. Semoga diberikan istiqomah ya untuk terus bisa konsisten seperti itu. Cukup, Bapak Sugeng? Ya, cukup Ustaz. Alhamdulillah. Selanjutnya ini yang terakhir ya, tidak ada lagi. Pak Nur Edi, silakan Bapak Nur Edi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Hanya dijelaskan, Pak, jangan bihi ya, ha, hi, hu, bah, bihi, illa. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Di sini tak sukunnya, sifat hamznya belum keluar, dan di sini hinya pendek ya. Jangan dipanjangkan. Idza tutla alaihi aya ya. Jangan alaihi aya. Coba diulang kembali. Idza tutla alaihi Idza tutla alaihi ayatuna. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya, bagus ya. Pokoknya ya sudah bisa menebal ya. Tinggal paling ini ya, runya yang kurang tebal ya. Masih rul biasa ya. Asatirul awwa. Nah, kalau bisa ditebalkan, jadi menebalkannya sama dengan po juga ya. Pangkalnya dinaikkan. Asatiru, ru, ro, kemudian ri, ru, arru, ya. Bukan arru. Ya. Seperti itu. Tapi sudah baik, Pak. Tinggal memperbaiki sedikit ya. Begitu. Cukup? Cukup ya untuk Pak Nur Edi. Nggih, Ustaz.
Ada yang mau ditanyakan mungkin atau barangkali ada yang belum membaca, nah, bisa juga silahkan ya. Tapi kalau tidak mau praktek ya tidak masalah ya. Tetapi kalau saran dari kami ya, kalau memang mau belajar ya memang harus praktek ya. Karena tajwid itu tidak cukup kita hanya mendengar teori, kemudian kita bisa ya. Tetapi tajwid itu adalah ilmu teori dan ilmu praktek ya. Orang yang dia paham dengan teorinya belum tentu dia prakteknya benar ya. Begitu pula sebaliknya ya, orang yang prakteknya benar barangkali mungkin teorinya tidak paham ya. Tetapi lebih baik dia prakteknya benar ya daripada hanya sekedar teorinya yang benar. Tetapi ya lebih baik lagi ya kedua-duanya benar ya. Jadi pentingnya kita punya guru itu adalah ya seperti itu ya. Karena kalau kita belajar tajwid hanya dari berbekal dari kitab ya, kitab itu tidak ada suaranya ya, tidak ada suaranya sehingga kadang interpretasi kita terhadap apa yang tertulis di dalam kitab itu seringkali tidak sesuai ya. Dan maka ini diingatkan ya oleh para ulama-ulama kita terdahulu bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu didapatkan dari talaki dan musyafahah ya, bukan dari membaca kitab. Karena faktanya banyak sekali ya saudara-saudara kita yang hanya berbekal kitab kemudian membaca dan kemudian mengajarkan apa yang dia pahami dari mempelajari kitab, sehingga banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi rancu ya di dalam pembelajaran ataupun praktek membaca Al-Qur'an. Nah, sehingga ini menjadi peringatan sebenarnya ya bagi kita semuanya ya di sore hari ini. Maka kita perlu belajar ya, baiknya memang ada pendamping ya dari guru ya. Guru kami pun juga seperti itu ya. Beliau juga masih belajar ya. Kami juga masih belajar ya. Jadi kadang kami belajar, kadang kami juga mengajarkan ya. Karena itu juga perintah Rasul ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu ya. Bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kita belajar ya, mengajarnya dan mengajarkan ya. Tidak bisa kita hanya berhenti hanya mengajarkan tapi nggak mau belajar ya. Atau belajar saja tetapi tidak mau mengajarkan. Nah, ini juga sesuatu yang kurang tepat ya, seperti itu. Mau nyoba ngaji. Oh ya, sebentar saya screen lagi ya. Ibu Nida. Oke, silakan, masih ada waktu ya, sampai jam 5 kita ya, masih ada 4 menit. Silakan tadi Bu siapa? Ibu Umu Nida ya, silakan kalau mau mencoba. Ayat 12 dan 13 ya. Yuk, silakan Bu. Suaranya tidak terdengar, kecil sekali. Coba dicek volumenya atau mungkin mic-nya. Iya. Sudah Ustadz, sudah ada suaranya? Ya, sudah cukup jelas. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin
mu'tadin asim. Di sini ya koreksinya sama dengan tadi ya, yang terakhir tadi ya, jangan yukadi ya. Zal rafawahnya tadi kan dulu yukadzi ya, jangan yukadi. Yukadzibu ya. Coba diulang. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iza tutla alaihi Lanya ayat. 2 rokat. Oh, iya. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya. Allahul azim. Jadi ya berarti di zal sukun diperhatikan memang zal ini sering banyak yang terlewatkan ya. Dan ini lamnya ada pada berdiri ya. Maka ini dibaca juga 2 harokat. Ya, huruf tebalnya di opo juga sudah bagus ya. Tinggal melatih yang ini runya ya. Runya tadi masih terbaca tipis ya. Tapi tidak masalah ya. Karena kalau yang po bisa harusnya ru juga bisa ya, mungkin memang kadang memang ru ini kan bisa tebal bisa tipis ya, sehingga kadang lidah kita agak perlu dilatih seperti itu ya. Cukup untuk Ibu Umunida. Tadi ada lagi satu mana tadi? Syukran Ustaz. Ya, Wa'iyyakum. Mana chatnya ini? Nggak kelihatan ya, ini Bu Astri ya. Oh ya, silakan Bu Astri. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Pakainya shin Bu, bukan sin dan cukup 2 harokat ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Masih pakai sin itu Bu. Masih sin itu. Syaito ya. Syaitoni ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Di sini tadi saya ingatkan ya, lamnya jangan ditahan lama-lama, jangan illa. Nah, illa kullu mu'tadin asim. Coba lagi. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, di sini masih ti biasa ya. Itu lidah, pangkal lidahnya belum naik, masih asatiru ya. Asati, ti. Asati, ti. Nah, itu masih ta tapi disentak. Ti. Nah, gitu. Rasakan di sini ya, pangkal lidahnya naik ya. Ti, po, ti, u. Po, ti, pu, Nah, seperti itu. Mau coba sekali lagi? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, masih ya, masih ti ya.
belum po ya, belum po. Masih ti biasa. Jadi pangkalnya belum naik ya. Berarti nanti perlu dilatih di rumah untuk menaikkan pangkal lidah. Seperti itu ya, Bu Astri ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairun khair Pak Ustadz. Ya, wa jazakillah khairan katsiran ya. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri ya, sudah jam 5 ya. Jadi kita belajar cukup 1 jam ya. Jam 4 sampai jam 5 dan cukup 2 ayat saja. Nanti pelan-pelan ya. Kita tambah 2 ya. Semoga Allah istiqomahkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita cukupkan ya. Tidak ada ya? 1, 2, 3. Oh, enggak ada berarti ya. Baik, ketika tidak ada yang ingin ditanyakan ya kita cukupkan ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Semoga Allah meridhoi ya pembelajaran kita dan semoga Allah memudahkan ya lisan kita untuk senantiasa belajar ya dari pekan ke pekan sehingga harapannya setiap pekan kita ada peningkatan walaupun sedikit tidak masalah ya. Nikmati saja prosesnya ya, tidak perlu banyak protes tetapi ya nikmati prosesnya karena memang belajar Al-Qur'an itu butuh nafas panjang. Dan insya Allah waktu-waktu yang kita luangkan ya, ikhtiar kita untuk belajar Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik karena kita ikhlas lillahi ta'ala ingin menjadi lebih baik insya Allah ya. Semoga Allah kumpulkan kita ke dalam golongannya sahabat-sahabat Al-Qur'an ya, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, marilah kita akhiri, kita tutup forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Amin. Amin ya rabbal alamin.